Baik, selamat malam semua, Pak Totok. Totok apa Totok? Toto Aryono. Oh, Totok Aryono. Oh, Ya, maskernya boleh dibuka. Insyaallah sehat. amin. Mas Toto, selamat datang. Anda urutan terakhir dari 20 peserta. Mudah-mudahan menampilkan penjelasan yang meyakinkan kita semua. Ada 1 jam 15 menit ke depan, kita akan ketemu berdiskusi. Di 10 menit pertama silakan Anda untuk memaparkan paparan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Aryono, calon Bawaslu nomor pendaftaran 0023. Izinkan saya memaparkan makalah saya. Mohon izin. Yang pertama, makalah ini saya beri judul mewujudkan pemilu serentak 2024 yang semakin demokratis dan terpercaya. Visi untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan terpercaya itu tentu bisa dilatar belakangi dengan refleksi pemilu tahun 2019 yang banyak menyisakan residu-residu gejolak masyarakat, terutama yang banyak mengeksplorasi politik sara. Ke depan pemilu tahun 2024 tentu punya tantangan dan kompleksitas yang lebih banyak karena ada 2 pemilu yang bersamaan. Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah yang memilih gubernur, wali kota dan wakil wali kota dengan pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, yang tentu nanti ada tahapan yang beririsan, yang satu belum hasil pemilu mungkin belum selesai karena ada tahapan-tahapan di mahkamah, lalu tahapan kedua pencalonan dimulai, tahapan-tahapan beririsan. Namun demikian harapan yang beririsan ini kita harapan masyarakat untuk memperoleh pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran pemilu tidak akan terbengkalai. Karena apa? Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu diberikan mandat untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan terpercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu secara psikologis akan mengikat masyarakat menjadikan lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang terpercaya, berintegritas, netral, jujur, dan adil. Karena lembaganya terpercaya, maka hasil pemilu dapat diterima oleh peserta, penyelenggara, pemilih, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena diselenggarakan oleh lembaga yang telah terpercaya secara luas. Hasil yang bisa dipercaya ini diharapkan bisa meredam konflik pasca pemilu. Karena kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaranya. Bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu dan pemilihan menjadi tugas Bawaslu untuk mendorong, menempuh melalui mekanisme yang sudah disediakan undang-undang, jalur-jalur yang sudah ada. Untuk itu perlu ada menciptakan lembaga yang terpercaya tadi, perlu adanya sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan berbasis partisipasi dan berbasis keluarga. Memperkuat
jalinan kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di semua tingkatan sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing sehingga dihasilkan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. Yang tidak kalah pentingnya juga menguatkan afirmasi perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai bidang, terutama di penyelenggara, ikut terlibat sebagai jenjang penyelenggara, sebagai peserta pemilu dan pemilih yang cerdas dan partisipatif. Lalu ada penguatan pengembangan teknologi informasi yang mudah dan sederhana, yang bisa menjalin interaksi antara masyarakat, penyelenggara pada proses penyelenggaraan sampai nanti pasca pemilu. Untuk melaksanakan itu, tentu ke depan ini tidak ada yang bisa memprediksi apakah pandemi masih berjalan atau tidak. Diharapkan dalam kondisi negara yang demikian tentu perlu upaya-upaya sosialisasi yang tidak banyak menekan biaya. Diharapkan dengan biaya yang memadai, yaitu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara, beserta keluarga dan struktur masyarakat terkecil mulai dari RT, RW, forum dewasa wisma, sebagai ujung tombak pencegahan dan pengawasan pemilu, serta menjadi alat untuk pendidikan demokrasi. Juga penguatan pelaporan, penanganan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, dan penanganan tindak pidana pemilu dilakukan dengan cepat, murah, terpercaya, berkeadilan, dan tentu berbasis informasi yang terintegrasi. Meningkatkan SDM Bawaslu melalui pelatihan-pelatihan tersertifikasi. Keempat, menyempurnakan teknologi informasi yang sudah ada agar dapat terintegrasi secara menyeluruh dari jajaran Bawaslu dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Mungkin itu pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto Haryono yang sudah menyampaikan paparannya. Pak Edward, Pak Palguna, silakan. Pertanyaan saya standar seperti pertanyaan pada pada calon komisioner sebelumnya, karena seragam juga menyatakan penyempurnaan TI ya. Jadi begini Pak, sebenarnya ada masalah apa dengan teknologi Bawaslu itu sehingga justru itu yang paling mendapatkan sorotan rupanya dari para calon komisioner Bawaslu ini? Bisa di brief saya dulu Pak. Ya. Karena tadi kalau saya melihat tidak terlalu tampak signifikansi, tidak terlalu tampak kuat signifikansinya gitu loh. Dan relevansinya juga dengan persoalan penyempurnaan TI ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Palguna. Dalam benak saya, penyempurnaan teknologi informasi ini karena biar masyarakat mengakses secara terbuka, transparan, bisa diakses oleh semua pihak, sehingga proses perjalanannya kinerja Bawaslu itu bisa diakses, diketahui, misalnya tentang pelaporan pelanggaran. Itu bisa dilihat sampai nanti putusannya apa, itu bisa dikontrol oleh masyarakat, itu aja. Karena dan itu semuanya bisa melihatnya, mulai dari Bawaslu tingkat, misalnya yang melaporkan dari Surabaya, bisa dilihat di Jakarta, masyarakat, sampai Bawaslu RI semuanya bisa melihat dan terbuka, itu aja. Hambatan untuk itu selama ini misalnya ada di mana Pak? Selama ini belum ada, belum terjadi itu. Yang saya maksudkan nanti saya membayangkan misalnya sekarang ada SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Itu hanya bisa dilihat oleh penyelesaian sengketa. Maksud saya begini, pasti ide itu
apa namanya, ide itu tampaknya, karena saya berasumsi saja nih, karena ide itu tampaknya itu hampir semua calon komisioner mengungkapkan itu. Jangan-jangan ini sudah menjadi perbincangan lama gitu ya, dari sesama, kan penyelenggara ini juga ya, Bawaslu juga ya. Artinya sudah mengetahui ada problem itu. Maksud saya mengapa saya mengatakan hambatannya dari mana? Saya berasumsi jangan-jangan ini sudah pernah dibicarakan sebenarnya gitu loh di rapat-rapat sebelumnya misalnya dengan Bawaslu. Apa memang belum pernah, Pak? Yang saya tahu belum dilaksanakan aja. Nah itu. Sekarang persoalannya belum dilaksanakan itu karena tidak ada apa? Tidak ada kemauan, tidak ada anggaran, atau ada sebab lain misalnya. Buat apa? Tidak dianggap penting misalnya gitu. Apa yang menurut Pak Toto penyebabnya itu? Saya pikir ya anggaran Bawaslu ada. Apakah ini juga belum terpikir? Mungkin sudah, cuman pelaksanaannya aja, prioritasnya aja. Nah, saya lebih mementingkan ini transparansi ini lebih dulu. Oke, sekarang lanjutkan. Anggaplah kemudian ini. Bapak kalau misalnya ide yang Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira membutuhkan anggaran banyak untuk aplikasinya dan kemudian membutuhkan waktu yang cukup lamakah untuk penerapannya, untuk bisa dia working gitu ya? Saya pikir dengan tim yang baik, orang yang paham, misalnya kita sudah melaksanakan sistem informasi penyelesaian sengketa. Waktu 2024 2022 ini sudah bisa selesai dan anggarannya juga tidak terlalu besar karena kita sudah bisa melaksanakan itu. Contohnya yang di SIPS itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, tinggal nanti ke depannya semuanya bisa jadi satu kesatuan yang bisa dilihat semuanya. Itu aja. Saya kenapa nanya begitu karena itu yang Pak Dirjen itu pasti akan nanya soal itu juga, soal anggaran juga. Karena nanti kita akan berhadapan dengan pemilu yang cukup kompleks ya. Nah, belum tahu anggarannya cukup enggak gitu katanya. Nah, itu. Nah, sementara ada ide yang mengenai TI terus dari tadi, penyempurnaan TI terus dari tadi. Yang kita enggak tahu sebenarnya seberapa besar dia akan membutuhkan anggaran. Nah, kalau nambah itu kan nggak mudah itu kan, Pak, ya. Tapi oke lah kalau sebagai ide. Nah, sekarang sebagai pertanyaan lanjutan dari saya itu begini. Nah, katakanlah itu running ide Pak Toto itu ya, masyarakat dengan mudah ini. Dalam asumsi Bapak itu akan akan membuat kontestan lebih hati-hati, dan pada saat yang sama juga akan membuat pelaksana dalam hal ini KPU itu kemudian menjadi lebih baik? Atau Bapak mengharapkan sesungguhnya akan terbangun kesadaran masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam proses demokratisasi ini? Yang mana yang menjadi target yang paling dekat dari tiga hal itu, jika asumsi saya benar tentu saja? Kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Nah, supaya tidak ada tagar percuma lapor Bawaslu gitu ya. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, jadi maksud saya itu penting Pak, karena gini, ini selama ini yang saya, mudah-mudahan saya keliru ya. Saya sekarang mau lihat perspektif Pak Toto. Bagaimana sebenarnya Bapak melihat ini? Pertanyaan saya lemparkan juga kepada calon yang tadi yang sebelumnya. Bagaimana Pak Toto melihat pola hubungan kelembagaan antara Bawaslu, KPU dan DKPP? Karena begini, saya merasa ada semacam kompetisi tidak sehat di antara ketiga lembaga ini. Padahal goal Undang-Undang Dasar itu menginginkan ini adalah tujuannya sama, yaitu menciptakan pemilu yang demokratis. Karena kita ingin menghadirkan constitutional democratic state, bukan hanya hanya ide yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi itu benar-benar terjemah dalam praktek.
Sehingga ibarat restoran dia tidak hanya ada di daftar menu, tetapi memang barangnya sendiri ada gitu kira-kira. Gimana Pak Toto melihat? Iya. Harus jujur diakui selama ini lembaga penyelenggara di sini ada KPU, Bawaslu dan DKPP itu punya stigma masing-masing. Kalau DKPP itu dianggap sebagai malaikat pencabut SK, sehingga itu memang ditakuti, Pak. Jadi teman-teman lebih takut kepada DKPP daripada kepada strukturalnya, pertama itu. Dan itu saya pikir baik menurut saya. Yang kedua memang muncul di masyarakat KPU sama Bawaslu itu seperti Tom and Jerry gitu. Bekerja-kerja tapi selalu main TV bareng. Kenapa demikian? Saya pikir ini perlu komunikasi aja. Penyamaan komunikasi, bahasa Surabaya ngopi bareng aja. Mana hal yang perlu, mana yang penting, ayo diomongkan dulu. Sehingga apa? Di luar tidak terkesan Tom Jerry tadi tukaran, berkelahi antara dua lembaga. Kalau ini berkelahi, lah penyelenggaranya aja berkelahi, apalagi keputusannya. Karena itu perlu, ini ayo kita ciptakan kepercayaan masyarakat sebelum keluar di lembaga sendiri harus terpercaya, harus ada trust. Lewat apa? Komunikasikan. Apa yang tidak bisa dikomunikasikan? Karena ada lembaga banyak hal, misalnya untuk keputusan, ada RDP, ada pertemuan KPU dengan Bawaslu dengan lembaga lain, komunikasi aktif yang konstruktif ini yang perlu. Sehingga apa? Goalnya adalah kepercayaan kepada lembaga. Apa ya? Kalau begitu boleh nggak saya menyebut misalnya begini? Kalau jadi saya melihat ada semacam problem kultural gitu ya di antara tiga lembaga ini. Kalau problem itu selesai, kira-kira ide IT ini masih penting nggak Pak? Penting, masih tetap penting. Karena apa? Ini juga menciptakan kepercayaan terhadap lembaga pengawas yang punya mandat apa? Lembaga Bawaslu ini kan mengawasi, mencegah, melakukan penindakan. Ya. Kalau penindakannya juga, oh ternyata benar, bisa diukur. Oh betul, masyarakat semuanya terlibat. Oh kalau enggak tak laporkan kamu. Bahwa kemudian tidak ada pelanggaran misalnya atau dan kemudian juga tidak banyak digunakan karena itu ya itu soal lain gitu ya. Yang penting barangnya ada dulu. Ya. Pasti digunakan dan pasti bermanfaat. Kenapa? Masyarakat kan butuh keterbukaan sekarang. Butuh keyakinan. Benar nggak kalau saya ini melaporkan pelanggaran ditangani serius? Nah, itu terukur. Oh, ternyata betul. Oh, keputusannya ini. Oh, ini bisa jelas. Oh iya, saya percaya lembaga ini. Kalau ditangani bahasa Minang ditempeleng artinya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Toto. Kayak menyebut Tom and Jerry itu memang ya seperti itulah. Dulu ada grup duo namanya Simon and Garfunkel itu disebut Tom and Jerry juga. Akhirnya memang pecah dua-duanya Pak. Jadi terakhir itu. Enggak, itu cuma sekedar aja terakhir. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua. Pak Batiar dulu. Saya dulu, Prof. Ini saya suka gayanya Mas Toto ini. Saya dari tadi diam-diam Mas. Saya dari timur juga, tapi bukan gaya Jawa Timuran. Mohon maaf Pak. Jadi asiknya itu gaya kultural Jawa Timur mungkin gini ya. Cara ngawasi. Jadi saya yakin Mas Toto mungkin kayak pengalaman kelihatannya. Mungkin akan terungkap kalau saya kejar. Tadi ada tulis iris-iris tadi itu. Mana tadi iris-iris tadi? Irisan-irisan itu. Tadi slide itu. Tadi kan ada slide-nya tentang ya, itu. ada tahapan yang beririsan, Pak. Iya. Karena kan pemilunya dalam 1 tahun ini bersama-sama. Iya. Saat hasil pemilu Pilpres, Pileg itu masih dalam proses, tahapan pemilihan kepala daerah juga sudah mulai. Nah, ini adalah tahapan awalnya tahapan pencalonan. Nah, di tahapan pencalonan ini juga ada potensi sengketa. Nah, sementara di hasilnya belum terlihat. Nah, inilah mungkin ada timbul kerawanan dan penyelenggara diharapkan tidak terbengkalai. Tetap tugas dan fungsi dia sebagai lembaga pengawasan bisa membagi mana pengawasan terhadap hasil pemilu, mana pengawasan terhadap proses pencalonannya. Sehingga setiap
laporan setiap tahapan bisa dilakukan proses pencegahan agar tidak terjadi sengketa. Kalau toh ada, bisa ditangani sesuai dengan peraturan yang ada dan berkeadilan hasilnya. Mas Toto, saya terus terang ya, di satu sisi mungkin soal gaya bahasa Anda, tapi jujur, Anda satu-satunya menurut saya calon yang menuliskan bahwa secara konkret bahwa akan ada irisan tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada. Lebih konkretnya yang beririsan tahapan itu di mana Pak Toto? Di pencalonan dan di hasil nanti, di akhirnya nanti. Di pencalonan? Di pencalonan. Pencalonan kan kalau 22 bulan kan 15 bulan ditarik kan masih prosesnya itu sementara hasil pilpres. Pencalonan apa nih? Pencalonan kepala daerah. Kepala daerah, ya, pencalonan kepala daerah. Beririsan dengan hasil pilpres yang kalau ada gugatan, kalau ada tahap kedua, kan belum ada hasilnya Pak ini Pak. Sementara pencalonan itu kan juga berkaitan dengan partai mana yang bisa mencalonkan 20% kursi, 25% suara yang diperoleh. Ini hasilnya ini yang belum diketahui ini. Nah, tapi dengan tenggang waktu nanti diharapkan ini prosesnya tetap berjalan. Tinggal nanti penentuan harinya aja. Nah, Pak Toto punya konsep mengatasi itu. Saya paham maksud Anda itu. Undang-undang itu sudah limitatif bahwa dilaksanakan pilkada itu adalah bulan November 2024. Undang-undangnya sistem seperti itu. Kalau ditarik 3 bulan, berarti pencalonan kepala daerahnya adalah bulan 8. Kira-kira gitu Pak, bulan 8 2024. Maka artinya tahapan tahapan pemilunya sudah harus selesai. Sudah harus ada DPR terpilih, sudah ada suara sah DPRD terpilih, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pencalonan kepala daerah. Kan tidak mungkin ada pencalonan kepala daerah kalau tidak ada hasil pemilu DPRD dan DPRD provinsi dan DPRD kota. Nah, menghadapi sekelumit itu, Pak Toto, ada yang lebih konkret nggak yang Anda tawarkan untuk mengatasi itu? Ya, peningkatan lebih fokus peningkatan kompetensi masing-masing kelembagaan. Misalnya Bawaslu-nya lebih tidak terpecah, maksudnya gitu. Harus lebih fokus, tidak terpecah karena ini kan bersamaan, pekerjaan menumpuk. Tapi ini bisa terselesaikan. Itu aja. Caranya dengan peningkatan kalau orang misalnya saya sadar terhadap kompetensi saya sebagai divisi penyelesaian sengketa. Di sisi lain ada proses tahapan yang beririsan. Kalau kompetensi ini ada, tidak akan saling mempengaruhi. Maksudnya akan malah saling mendukung. Membagi penugasan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga lebih terukur, lebih terfokus. Itu aja. Andainya tadi ada paparan itu, saya sangat tertarik sekali Pak Toto. Kalau Anda bisa menggambarkan secara konkret irisan itu, pengawasan, complicated pengawasan di irisan itu, kemudian solusinya, tentu itu. Tapi paling tidak Anda memancing untuk diskusi tentang irisan itu bagi saya penting. Mas Toto, saya sekali lagi saya hendak mengungkap, meyakinkan pada kita bahwa Anda menghadapi 2024 ini bisa berjalan lancar dan seterusnya. Apa keyakinan Anda bahwa ini bisa kita proses dengan baik dan diyakini bahwa insya Allah 2024 biasa-biasa saja gitu. Bukan sesuatu yang menyeramkan, menegangkan, bukan sesuatu yang sesuatu yang biasa dalam proses politik gitu. Mas Toto gimana dari sisi pengawasan pemilu? Ya memang pemilu ini bukan hajat Bawaslu aja, ini hajat semua pihak. Dan pasti semua pihak akan saling mendukung, saling menguatkan sepanjang ada pemahaman yang sama. Bahwa kita ini sama-sama untuk membangun peradaban demokrasi, budaya demokrasi yang lebih baik. Ini yang kita komunikasikan kemana-mana, yang kita sosialisasikan kemana-mana. Sehingga apa? Fokusnya sama. Apa? Mewujudkan pemilu yang berintegritas dan lebih demokratis. Kalau itu pemahaman sudah sama, saya pikir ketakutan-ketakutan tidak ada. Karena masing-masing pihak bertanggung jawab. Itu Pak. Ada satu contoh pengalaman Jawa Timur mungkin. Ada mungkin pilkada sebuah kabupaten atau apa gitu. Mungkin Pak Toto pernah alami. Kelihatannya complicated tapi akhirnya bisa diselesaikan karena ada kemampuan penyelenggara yang bisa berkomunikasi tadi. Ada contoh nggak?
Salah satu contoh misalnya di sebuah kota, saat kampanye, mohon maaf, saat kampanye, Partai A memasang baliho di sebuah pinggir jalan. Malamnya, Partai B menumpangi ini, menutupi. Besoknya terjadi kegaduhan. Lapor sini mau, mohon maaf, karena pendukungnya sama-sama kuat, mau terjadi gesekan. Di sini kita memanggil, melakukan komunikasi, memanggil begini. Karena sudah digeser, maka ini bisa perbuatan pidana, karena pengerusakan. Tapi kalau ini dilakukan pidana, akan terjadi bentrokan yang lebih keras. Karena itu kita damaikan, kita dudukan, ayo, sudah. Karena ini dirusak, tidak usah dilaporkan ke polisi, tapi ayo kita geser bareng-bareng. Pendekatan-pendekatan ini akhirnya mereka mau dua kelompok ini digeser dan jaraknya dipisah. Sebenarnya bisa dipisah cuma 2 meter saja sudah selesai. Tapi waktu itu ditumpukkan. Ternyata mereka mau dan mereka menggeser bareng-bareng. Menggesernya bareng-bareng sehingga tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan. Sehingga peristiwa ini tidak terjadi bentrokan antara pendukung pasangan calon partai. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Toto, satu lagi, coba jelaskan pada kita, yakin kepada kita bahwa memang Anda layak pimpin Bawaslu tingkat nasional gitu. Bahwa coba Pak Toto jelaskan pada kita apa kelebihan Pak Toto sehingga memang pantas memimpin Bawaslu tingkat nasional. Saya, mohon maaf, bisa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Saya bisa memberikan pemahaman yang tidak saling mengalahkan, saling menghargai, sehingga semuanya bisa terakomodasi dan bisa ada jalan keluar yang lebih baik. Itu komunikasi para pihak itu untuk apa, Pak? Untuk mencari penyelesaian masalah. Apa selalu kita bekerja menghadapi masalah terus? Tidak harus menyelesaikan masalah, Pak, tapi ini penting untuk membangun komunikasi dan ikatan emosional kepada para pihak itu. Sehingga nanti pada saatnya masing-masing akan saling menghargai posisi masing-masing. Sebelum Pak Prof. Edi bertanya, saya mau tanya kaitan dengan ini. Kalau Pak Toto bayangkan nanti menjadi komisioner Bawaslu 5 orang, itu postur atau komposisi keanggotaan Bawaslu yang ideal dari calon-calon yang tersedia ini, atau nggak usah ngomong calon, tapi kira-kira kriteria atau kebutuhan Bawaslu ke depan itu harus diisi oleh orang-orang model apa ini? 5 orang ini. Supaya menjadi organisasi yang kuat, bisa efektif bekerja, bisa membangun kepercayaan publik, bisa tadi mengintegrasikan sistem, bisa membangun SDM yang bagus, bisa membuat demokrasi lebih bermakna, bisa menjalin komunikasi dengan KPU, ya pokoknya top lah ini. Nah, cari orang seperti apa 5 orang itu, Pak Toto? Ya tentu orang-orang yang paham pemilu dan berjiwa merdeka. Iya, kan ada 5 orang. Nah, 5 orang itu kayak apa saja? Satu, kayak yang kedua, ketiga, gitu. Ya mungkin yang pertama orang yang bisa ahli berkomunikasi, paham pemilu, paham aturan, orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti anggaran, semuanya menjadi complicated pada 5 orang ini dengan spesialisasi masing-masing, karena tentu tidak bisa didominasi oleh satu orang, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, karena itu pentingnya. Ya, kan cuma 5 Pak, 5 orang. Nah, 5 orang ini kita butuh orang, satu orang kayak apa, kedua orang kayak apa, ketiga orang kayak apa, 4 kayak apa, 5 kayak apa, sehingga akan menimbulkan satu complicated tadi itu. Jadi akan menimbulkan komposisi yang pas, ramuan yang pas. Pak Toto satu ahli komunikasi, bisa komunikasi dengan para pihak, menyelesaikan masalah sehingga tidak menimbulkan ketegangan. Oke, satu butuh apa lagi? Gitu loh Pak. Ada ahli hukum, ahli sosiologi, ekonomi, politik,
itu sudah cukup mewadahi kelima itu, Pak. Hukum itu untuk apa? Di politik Hukum, untuk karena apa? memang kita butuh orang-orang yang paham hukum karena ini proses penegakan Bawaslu. Politik, orang yang bisa memahami mekanisme pemilu, ahli ekonomi yang bisa membaca anggaran, memprediksi anggaran sehingga pemilu ke depan itu lebih efisien. Ahli sosiologi yang mengerti perkembangan masyarakat sehingga pemilu nanti berjalan lebih indah. Masuk berarti saya ini sosiologi. Jadi yang Prof. Edi, silakan, Prof. Saya hanya ada dua, Pak Toto. Yang pertama ya, ketika kita bicara mengenai penyelesaian sengketa, di situ ada Bawaslu, tapi juga ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang melibatkan institusi kepolisian maupun kejaksaan. Persoalannya adalah selama ini diakui atau tidak, tapi bagi penegak hukum seperti polisi dan jaksa itu boleh dikatakan memandang sebelah mata terhadap Bawaslu. Ya. Nah, ini bagaimana kalau Bapak terpilih untuk mengatasi hal seperti ini? Karena memang kalau kita lihat berdasarkan undang-undang, boleh dikatakan Bawaslu ini tidak mempunyai suatu semacam kekuasaan subpuna begitu ya. Silahkan Pak, itu pertanyaan pertama. Yang pertama, sekali lagi bahwa ini pemahaman bersama. Pemahaman bersama bahwa lembaga ini sudah memberi kekuatan pada Bawaslu sebagai koordinator Gakumdunya. Nah, untuk yang agar tidak memandang sebelah mata, maka memang perlu dalam penanganan pelanggaran itu dibicarakan bersama-sama. Masing-masing bisa terukur. Pengetahuannya terukur, unsur-unsurnya juga bisa terus, sehingga tidak ada lagi yang menyatakan ini kurang unsur, kurang bukti, semuanya ada catatannya. Dan itu nanti bisa dilaporkan di status laporan. Karena selama ini kan status laporan hanya tidak bisa ditindaklanjuti misalkan. Nah, ke depan status laporan itu tidaknya itu tidak bisa ditindaklanjuti karena apa? Sehingga bisa terbaca, oh ini toh perbedaan pendapatnya. Masyarakat bisa tahu, oh ini toh ketidakmampuannya lembaga. Sehingga apa? Kita bisa libatkan nanti banyak pihak untuk melihat ini, sehingga transparan. Dengan transparan itu kontrol masyarakat yang memandang sebelah mata tidak jadi memandang sebelah mata. Karena apa? Oh, ternyata ini tidak hanya bertiga ini, tapi masyarakat ikut terlibat. Itu enggak. Kalau tadi Pak Ketua atau Pak Baktiar saya lupa menanyakan mengenai kelebihan Bapak. Sekarang saya sebaliknya, Pak. Kira-kira Bapak memiliki kelemahan apa yang mungkin nanti itu bisa diisi oleh anggota Bawaslu lainnya kalau Bapak terpilih? Saya mungkin kurang bisa detail soal anggaran, Pak. Mungkin itu masih bisa dibantu kawan-kawan yang lain. Cukup Pak Ketua? Katanya 3. Oh, Bu Pungki, silahkan. Kalau saya konsisten 2, kalau Bu Endang 1, 3. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam Pak Toto. Saya ingin dengar success story Pak Toto waktu di Bawaslu Jatim dan bagaimana Pak Toto melihat tantangan 5 tahun ke depan. Tadi kan kalau saya lihat dari tayangan 2024 ya. Nah ini saya ingin lebih lama sesuai dengan masa jabatan Bapak. Nah, tolong bisa disampaikan success story-nya ketika di Jawa Timur, kemudian Bapak melihat tantangan 5 tahun ke depan kalau Bapak terpilih. Mungkin di Jawa Timur kami waktu itu melibatkan para santri bersama-sama memutuskan untuk melibatkan para santri di Jawa Timur untuk aktif sebagai relawan pengawasan dengan melibatkan para kiai, pemimpin pondok di daerah-daerah untuk bisa menjadi mitra kita, mitra strategis kita dalam proses pengawasan dan pencegahan. Sehingga kalau ada konflik, kalau ada, mohon maaf, kalau pemimpin pondoknya itu ikut turun tangan, Pak Kiainya ikut
itu semuanya insya Allah bisa terselesaikan tanpa ada buntut-buntutnya. Saya pikir itu. Itu ya. Pada kemarin pemilu 2020 ini. Dievaluasi gimana hasilnya? Dan sudah, dan alhamdulillah Jawa Timur mendapat apresiasi pengawasan terbaik dari Bawaslu RI. Ya, selamat ya. Nah, tantangan 5 tahun ke depan gimana? Apakah masih mau mencoba yang seperti itu melibatkan kiai atau mungkin ada pemikiran lain yang lebih luas? Tetap itu, karena itu menjadi model kita, karena persoalan-persoalan juga semakin banyak, kita libatkan lebih besar lagi. Kelompok-kelompok yang lebih besar, dan terutama tadi saya katakan bahwa kita inginkan pelibatan keluarga. Keluarga penyelenggara ini sebagai agen pembaruannya, agen sosialisasi. Dengan saya berpikiran begini, seringkali kan di rapat-rapat RT itu kan jual Tupperware. Daripada jual Tupperware, ayo kita ngomong soal pemilu yuk. Nah, kita jualan pemilu aja, jualan demokrasi. Kan waktunya kita tinggal minta sesi 20 menit di RT-RT itu untuk kita ngomong soal pemilu. Dan saya pikir itu dengan pendekatan bersama, kita punya pengawas TPS di tingkat RT itu bisa. Jadi kita jualannya ditransfer sedikit ke pendidikan politik. Mungkin itu ke depan yang ingin kami lakukan. Mungkin itu. Jadi tantangan 5 tahun tadi belum dijawab. Apa kira-kira? Jadi setelah 2024, kemudian selanjutnya sampai 2027? Tantangan ke depan saya pikir persoalannya itu kan lebih kompleks, karena nanti ini semua orang membaca HP, semua orang membaca Instagram, Twitter, SMA. Ke depan kita ikut juga menggerakkan penyelenggara kita bikin konten-konten tentang pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang kita unggah. Penyelenggara diwajibkan untuk mengunggah di medsos masing-masing. Kalau itu bisa dilaksanakan, tentu akan bisa menyaingi berita-berita yang negatif. Tantangannya itu. Ke depan pemahaman terhadap demokrasi akan semakin baik dan menggeser berita-berita, mohon maaf, hoax yang mendistorsi pendidikan politik tadi. Mungkin itu, Pak. Untuk jadi pengawas itu butuh integritas tinggi. Nah, saya ingin Pak Toto menilai diri Anda sendiri. Skala 1 sampai 10. Anda menilai diri Anda sendiri berapa dan mengapa? Saya tidak berani mendahului Tuhan. Saya berpikir ya kalau ada skala manusia itu kan ada tertinggi manusia, saya akan tertinggi 90% atau 99%, tapi yang lain milik Tuhan. Itu aja, Bu. 9. Itu apa aja kok Anda bisa dapat nilai 9? Karena saya orang yang sulit, mohon maaf ini, tidak mau, diajak untuk berkompromi hal-hal yang bersifat pelanggaran, bersifat konspiratif yang buruk. Saya taat aja sama aturan. Itu, Bu. Soal suap menyuap? Gratifikasi? Mohon maaf, tentu itu menjadi lawan kita bersama itu, Bu. Karena kita dinilai, sekali lagi, Bawaslu ini oleh DKPP kan dikonstruksi kayak manusia setengah malaikat, itu nggak boleh salah itu. Semua nanti akan dilaporkan. Itu ukuran duniawinya itu. Tapi kita sebagai manusia bertuhan tentu juga punya ukuran pribadi dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa dilihat, tapi Tuhan yang tidak tampak akan melihat kita. Pernah dilaporkan ke DKPP, Pak Toto? Kebetulan belum pernah, Bu. 1 kali pernah, karena waktu itu bukan saya pribadi, karena kelembagaan. Karena kasus apa? Kasus, mohon maaf, salah ngomong aja. Salah satu anggota salah ngomong, sehingga itu melukai orang yang di medsos itu, sehingga dianggap ini perilakunya tidak benar dan dilaporkan di KPP dan akhirnya rehabilitir semuanya.
Saya ingin dapat contoh atau ingin dapat bukti konkret sih, bagaimana praktek Pak Toto terkait dengan leadership dan juga teamwork. Di Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini teamwork sampai saat ini saya merasa ini teamwork yang baik. Demikian juga saat saya di KPU Kabupaten Malang, tidak ada persoalan kelompok. Kita saling mengingatkan, saling mengoreksi, bekerja bersama-sama, dan tidak ada persoalan. Dan juga waktu jadi Panwas, hubungan kami, hubungan keluarganya juga sangat dekat. Karena saya pikir kita tidak sekedar bekerja ini. Bahasa Surabaya, kita ini ngaji. Tidak sekedar bekerja, ini ngaji kita. Karena kan ini ngaji, ya ayo saudara kita ini ya berlima atau bertiga ini. Kalau ini sudah bisa memahami, ya inilah pekerjaan berjalan dengan sendirinya. Pak Toto, nanti seandainya Bapak terpilih menjadi anggota Bawaslu, saya ingin tahu bagaimana Pak Toto ini, karena ada tayangan di situ, meningkatkan SDM Bawaslu. Nah, bagaimana Anda bisa meningkatkan SDM Bawaslu khususnya di kawasan Indonesia Timur? Ini karena memang problem peningkatan kualitas tentu tetap kita lakukan terus-menerus di Indonesia bagian timur dengan diskusi, dengan belajar bareng-bareng. Dengan pendekatan-pendekatan kearifan bersama-sama. Memanusiakan manusia, menghargai, tidak sekedar perintah-perintah, tapi juga ada dialog. Peningkatan SDM-nya itu sehingga belajar bareng-bareng, intinya. Kalau Anda ini akan jadi anggota Bawaslu ya, Anda mengevaluasi Bawaslu yang sekarang ini seperti apa? Baik. Baik, nggak ada yang perlu diperbaiki? Ya tentu ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Apa misalnya? Tadi salah satunya tadi misalkan membuat program pengawasan sudah baik, tapi saya tingkatkan lagi apa? Kita melibatkan penyelenggara, yang ini belum ada fokus bahwa penyelenggara sebagai ujung tombak sosialisasi, mengunggah konten-konten yang bersifat edukatif, pendidikan politik. Ini yang perlu diperbaiki, ditingkatkan terus. Mur, apakah itu sudah terjadi? Artinya hubungan baik antara KPU Jatim dan Bawaslu Jatim. Kalau Anda tadi ingin memperbaiki yang di level nasional, itu berarti kan Anda sudah punya pengalaman sebelumnya. Bagaimana pengalaman Jawa Timur? Di Jawa Timur kami baik, solid, dengan Bawaslu, dengan KPU, hubungan-hubungan personalnya juga baik, dan mungkin bisa dicek. Kita tidak pernah, seingat saya, bertengkar terhadap sesuatu hal. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara. Karena seringkali kita komunikasi. Terima kasih. Pak Ketua, saya cukup. Terima kasih. Terima kasih, Bapak sekalian. Masih ada? Oh, Pak Erlangga. Oh iya, Erlangga dulu. Oh, Gus Rozin dulu. Cak, ya apa. Pangapunten, Gus. Gimana? Enggak. Beliau Malang, saya Pati, Pak. Sehat ya, Cak? Alhamdulillah, Gus. Tahun berapa di Tarbiyatul Arifin, Cak? Saya mulai tahun 2000-an. 2000-an ya? Lama di sana ya? Ya. Tapi kita tidak bicara itu, Cak. Apa namanya? Itu sebagai background saja. Sebetulnya banyak tadi yang sudah ditanyakan dan semuanya tampaknya baik-baik saja di tangan Cak Toto ini. Karena apa namanya tadi setiap ada pertanyaan, semuanya baik, semuanya oke, begitu aja ya. Kira-kira aja ya. Semoga saja demikian. Saya juga penasaran
dari kemarin apa namanya ketika peserta ditanya diminta menyebut itu banyak yang menyebut nama panjenengan. Jadi kita penasaran nih mana orangnya. Malam ini sampai 11 orang yang menyebut panjenengan ini. Jadi apa namanya kita penasaran ini. Tapi memang tampaknya di tangan jenengan semuanya beres. Tapi satu hal, Cak. Tidak semua hal beres ya, Kak. Terutama apa namanya Bawaslu ini kan persoalannya ada pengawasan, ada pencegahan, dan ada penindakan. Terutama ketika berkaitan dengan penindakan ini kan bergantung dengan lembaga lain. Dan lembaga lain tidak hanya satu, Gakumdu. Nah, selama ini kesannya apa namanya banyak hal yang ditangani oleh Bawaslu ini kan tidak smooth ketika beralih ke Gakumdu. Menurut panjenengan, apa pandangan panjenengan terhadap Gakumdu ini? Pandangannya dulu aja, Cak. Gakumdu ini lembaga yang saya pikir sangat membantu dalam proses penegakan karena itu tadi ada unsur kepolisian yang ahli penyidikan, ada unsur kejaksaan yang penuntutan, dan Bawaslu ahli menentukan apakah ini pelanggaran administrasi atau pidana. Nah, kalau ini punya pandangan yang sama, semua proses penanganan pelanggaran bisa terukur. Ngoten, Mas. Nggih. Selama ini perannya efektif tidak Gakumdu? Saya menganggap selama ini cukup efektif walaupun ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini hanya perlu nanti seperti yang saya contohkan tadi, melibatkan kontrol masyarakat supaya untuk meredam, mohon maaf, ego masing-masing. Karena apa? Oh ternyata saya kerjanya diawasi orang luar saya ini. Salah satunya itu tadi, lewat perbaikan nanti di forum status laporan. Banyak tidak apa namanya persoalan yang sudah laporan yang sudah diterima oleh Bawaslu dan kemudian diteruskan dengan ke Gakumdu dan tidak berakhir dengan sesuai harapan begitu menurut pengalaman panjenengan. Ada, tapi kita bisa memahami karena apa? Karena misalnya Pak Polisinya akan ngomong ini kekurangan unsur bukti. Saksinya tidak bisa dipanggil karena saksinya lari. Ini yang juga rasional ini. Rasional aja ya, tapi kan apa namanya rasional karena itu menjadi alasan administratif begitu kan ya. Tapi kan kadang-kadang alasan administratif itu kan tidak sekedar administratif ya. Ada something behind kan ya, ada sesuatu yang apa namanya kemudian menjadikan kasus-kasus atau temuan-temuan itu tidak berlanjut kan ya. Ya, kalau itu terjadi apa namanya menurut panjenengan bagaimana? Pertanyaan saya lebih kepada bagaimana kemudian kita bisa apa namanya membangun visi yang lebih solid begitu antara Bawaslu dengan Gakumdu. Nah, lebih spesifik lagi, bagaimana apa rencana Cak Toto supaya komunikasi apa namanya dengan Gakumdu itu kan ya karena gabungan ya itu berjalan dengan smooth sehingga tidak banyak masalah yang ditemukan oleh Bawaslu kemudian mandek di sana yang pada akhirnya itu juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, kita bicara soal konteks Bawaslunya ya Cak ya. Monggo Cak. Ke depan kita lebih melakukan komunikasi yang lebih aktif terhadap pimpinan lembaga. Misalnya dengan, mohon maaf, dengan Kapolrinya atau kejaksaannya untuk memberikan pemahaman tentang penanganan perkara. Selain itu kita juga melibatkan masyarakat, kontrol masyarakat. Selain pemahaman bersama, ada, mohon maaf, karena misalnya begini, contoh kecil, kalau kita menganggap ada perbedaan pendapat, ternyata Bawaslu-nya ini yang tidak bisa bekerja, silakan Bawaslu-nya ini dilaporkan ke DKPP, karena ternyata something behind tadi, pemicunya adalah Bawaslu. Demikian juga sebaliknya, kalau itu nanti something behind-nya itu nanti
Pak polisinya silakan dilaporkan ke Kompolnas. Demikian juga kalau kejaksaan, silakan itu dilaporkan ke jaksa pengawasnya, jambasnya. Itu yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama, Gus. Terima kasih, Cak. Satu pertanyaan paling akhir. Jenengan ada hubungan darah dengan Cak Londong? Enggak ya? Betul nanti, Gus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih, Cak. Ya bingung, Gus. Giliran jenengan tanya itu tampak cerdas sekali dia. Apa kulturalnya sama itu rasanya? Yang lain, Bapak Ibu? Oh ya, Pak Erlangga, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Mas Toto, tadi yang belum dielaborasi itu dari tadi kayaknya bagaimana Anda menjawab atau Bawaslu mengantisipasi persoalan yang terkait dengan polarisasi identitas, politisasi SARA, hoax, gitu, kayak fake news, dan lain sebagainya. Hal seperti itu. Kalau misalnya pengalamannya Cak Toto ini kan di Malang, di Jawa Timur ya. Ya, yang kita tahu bahwa problem-problem itu tidak menjadi persoalan serius di Jawa Timur. Nah, tapi kan kalau ini nanti kan skopnya Indonesia, tentu kompleksitasnya beda dan mau tidak mau akan menemui persoalan tersebut. Nah, langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Itu pertama. Kedua, yang simpel-simpel aja, kalau misalnya sesuatu kan dilihat dari awalnya dulu, starting pointnya seperti apa. Kira-kira selama 100 hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh Cak Toto kalau nanti terpilih sebagai Bawaslu? Terima kasih. Ke depan tentu kita akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada untuk, ayo jangan kita sama-sama bareng bertanggung jawab soal SARA ini. Ini musuh bersama ini. Karena perang yang paling banyak memakan korban ini kalau sudah membawa isu agama ini. Ini menjadi tanggung jawab bersama, pemahaman bersama, pendidikan bersama, kita gencarkan sosialisasi ini kepada semua elemen, semua yang paling mungkin bisa kita lakukan. Sehingga ke depan konteks berbangsa dan bernegara ini lebih baik. Tentu yang saya bangun pertama adalah menjalin komunikasi antar lembaga, Bawaslu, KPU, ke kejaksaan, ke kepolisian, lembaga-lembaga yang lain berkepentingan, sehingga nanti pemahamannya bareng dulu sama, ke depan jalannya juga insya Allah lebih baik. Ada lagi? Bapak Ibu, cukup? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pikir kita. Oh iya, lupa. Silakan. Ya, lupa saya. Pak Toto, jadi ini penutup ini. Ini penutup beneran untuk semua rangkaian Bawaslu ini. Selamat Pak Toto ya. Juga Pak Toto tuh banyak dapat nominasi juga dari rekan-rekan yang lain. Ketika pertanyaan ini kita tanyakan, jadi kami bertanya ke seluruh peserta, jadi kalau misalnya seandainya Bapak terpilih tuh, jadi salah satu komisioner Bawaslu, dan tentu dari 19 kontestan yang lain itu adalah yang pantas juga kita nilai ya layak untuk menjadi komisioner Bawaslu juga. Nah, kami memberikan hak prerogatif setiap orang peserta menominasikan nama-nama yang menurut dia pantas. Kita nggak minta pertimbangannya apa, itu sangat hak prerogatif orang masing-masing individu yang menyebut nama itu, gitu ya. Tapi ini sebenarnya kami juga penting karena ini ukuran juga dari kebesaran orang mau mengakui orang lain itu hebat mungkin gitu ya. Jadi memberikan apresiatif kepada figur-figur yang dianggap, karena pertimbangan kami di antara kontestan ini banyak yang saling mengenal atau mendengar juga sepak terjang. Nah, ini kira-kira kalau Bapak kami anggap layak lah. Ya. Kami bilang juga gitu 19 yang lain, Pak. Bapak anggap satu yang layak. Jadi 4 lagi itu yang Bapak layak jadi komisioner siapa, Pak? Terima kasih Pak Amdi. Prinsipnya sih semua bisa bekerja sama-sama. Tapi kalau menyebutkan nama, kalau boleh saya menyebutkan nama, ada Pak Bagja, Pak Subairi, Pak Herwin,
Subairi. Subair. Subair. Pak Subair, Pak Erwin. Oh, cowok semua, nggak ada cewek. Bu Nuning. Oh, Bu Nuning. Oke, Bu Nuning. Malang semua. Malang United. Makasih, Pak Toto. Pak Toto, Ketua saya tahu sebelum aja tutup, Pak Malang Ketua. United. Sebelum saya penasaran sama Anda. Ini yang ke-11 orang yang menyebut nama Anda, termasuk anggota Bawaslu RI. Bagian 12, ada juga. Beberapa 9. Baik Pak Toto, terima kasih. Sudah larut malam jam 10. Besok Anda akan tes kesehatan ya? Kesehatan, Pak. Jadi harus istirahat. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Jika mohon maaf jika ada salah kata, salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus.